Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pujian rasa syukur untuk Allah. Pagi hari ini hari Senin. Ya, ini sudah hari masuknya anak-anak kita sekolah ini ya. Bapak Ibu mungkin pada nganter sekolah ini ya. Ada sekolah yang baru, ada yang naik kelas gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ayahnya yang nganterin ya. Wahai para ayah, anterin dong ya putra-putrinya. Sebagai pengalaman bersama ayah berangkat sekolah. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Ini orang-orang hebat ya. Ada Pak Surya yang sudah dinas ini ya. Bagi-bagi beliau kayak saya ya siaran gitu ya. Siapa Ustadz? Terus pokoknya Pak Surya sehat terus. Ya. Alhamdulillah. Pak Sugeng dibangunkan Pak Surya. Oh siap Prof. Sugeng nanti saya sampaikan. Ada Pak Untung, ada Mas Adib, ada Bu Anggi, ada Bu Aryani, ada Cep Farid, luar biasa ya. Pak Khairul, wah, di Kerawang ya. Ada Pak Cipto di Magelang, wah ini dingin banget di Magelang ini. Dalamnya Blue itu di atas bukit ya. Wah seru pokoknya kalau pagi hari ya. Ada Bu Desi ini, Bu Desi Lampung apa Bu Desi Batam ini ya. Biasanya kalau Bu Desi Lampung udah luar biasa beliau ya. Ini ada Pak Doni di Palembang, ada Bu Eni, ada Bu Esti Surabaya. Kemarin Bu Esti saya lihat di fotonya sedang belajar ya, luar biasa ya Bu Esti ya. Salam buat Bapak Bu Esti, Pak Dokter ya. Ada Bu Fitria Chandra, ada Bu Harmai. Wah ini ada guru besar ya, ada Kang Heri, ya, ada Bu Ika, ada Pak Krio, ada Bu Imas, ada Bu Irda yang sering jalan-jalan ke luar negeri terus sudah kondur belum ini ya. Ada Bu Ira, ada Bu Afia, ada Bu Dokter Jo. Wah, sukses ya, hebat ya. Bu Dokter Jo ini luar biasa. Beliau ini ekspansinya luar biasa. Energik, dinamis. Ya. Sukses Bu Dokter Jo. Luar biasa, saya pernah ketemu beliau di Blok M ya. Beliau ada grade di Blok M. Ada Pak Lutfi, ada Bu Dokter Lilis. Terima kasih mangganya sudah panen belum Bu Dokter Lilis. Ada Mae Eti, ini Bapak Ibu, Mae Eti ini luar biasa. Beliau ini memiliki berapa? 6.000 ya. 6.000 resep. Beliau ini pakarnya kuliner ya. Kalau Bapak Ibu pengen masak apa saja, beliau ini pintar sekali membuat resep ya. Sehat terus Mak Eti ya. Kemudian ada Pak Margana di Bandung. Semoga sehat Pak Margana, sehat terus sudah. Semoga beliau sempat sakit ya, tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa beliau ini terus bergerak itu. Ada eh, Pak Moyong ya. Kemudian ada Bu Nora, ada Teh Aini. Nah, Teh Aini sedang bahagia hari ini karena ditungguin sang suami ya. Ada Bu Retno AC, Bunda, ada Bunda ya. Ada Pak Ridho di Jombang, ada Bu Rina, ada Bu Rohati di Klaten, ada Ustadz Widadi. Nah, ini kalau urusan permobilan di Yogyakarta, Bapak Ibu tinggal telepon Ustadz Widadi, disiapin apapun ya. Ada Bu Salma, ada Bu Sari, ada Pak Surya Leon di Demak, Bu Tantia di Temanggung ya, ada Bu Tati Dinar. Wah ini ada Pak Gun ya di Depok. Di apa di Depok ya? Di anu ya di Cibubur ya, Bu Tati Dinar apa di Depok? Di Depok ya. Ada Bu Tini, ada Bu Yuni dan ada Bu Maya. Terima kasih Bapak Ibu semua istiqomah komitmen untuk terus belajar di setiap Senin gitu. Saya yakin setiap Senin itu pada riuh ya, sibuk untuk putra-putrinya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua semangat untuk terus belajar. Harapan saya ini menjadi recharging energi pagi. Hari Senin itu pokoknya harus semangat gitu. Jangan lemes ya. Harus semangat, harus hebat gitu.
harus punya rencana-rencana besar, gitu. Punya prestasi-prestasi besar. Karena yang ditunggu oleh Allah, ditunggu oleh Rasulullah itu adalah prestasi amal. Ya, beramalah yang hebat. Sehingga bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat biar selamat. Gitu. Hidup ini harus selamat, Bapak. Banyak orang yang tidak selamat. Bupati Sukoharjo itu sahabat saya ya, luar biasa itu suaminya Pak Waloyo itu 2 periode. Ini istrinya mau 2 periode. Wah, luar biasa ya, merubah total kehidupannya ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Kemudian kemarin jam termahal di dunia itu biasanya jam Rolex, jam Seiko. Nah, ternyata ada yang lebih mahal, namanya jam Pitsus. Nah, jam Pitsus itu jam paling mahal di dunia. Harganya 467 miliar. Plus 74 kilo. Ya, itu berapa itu ya? Bukan gram, Mbak Ava, kilo. Nah, itu ngeri ya. Ya itulah tidak selamat Bapak Ibu ya. Jadi hiduplah selamat ya. Selamat ya. Dapat rezeki tanpa tuntutan gitu. Keluarga ya, meninggalkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup menjadi pribadi yang anggun, yang baik, yang soleh, yang santun, ya pribadi yang bernilai tinggi gitu ya, pribadi yang bernilai tinggi, pribadi yang memberi manfaat banyak kepada yang lain. Itu insya Allah kebaikan-kebaikan ini kita akan terima ketika kita memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo Bapak, kita lanjut ya, materi kita. Siap, Pada Bapak, Ustaz. silakan. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa yang ingin mencatat silakan mencatat. Bagi yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang sedang mempersiapkan anak-anak sekolah untuk hari pertama ya, Masya Allah. MPLS, selamat Bapak Ibu yang sudah putra-putrinya naik kelas. Monggo bisa di loudspeaker sambil didengarkan oleh orang rumah. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di Paman Darbi ya Ustadz kemarin. Ya, Sebentar. lanjut tentang ketekunan. Ayo, tentang ketekunan. Kalau kemarin kita itu tidak akan goyah walaupun orang mengatakan enggak gitu ya, tapi tetap tangguh ya, tetap komitmen untuk terus berikhtiar. Itulah pengusaha, terus berusaha. Apapun keadaannya, terus berusaha. Sebagaimana usahanya Bunda Siti Hajar ya. Kita Ayo lanjutkan ya lanjut. Ustadz ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, semua bangun ge. Kita akan lanjut belajar kali ini. Pelajaran 50 sen tentang keteguhan. Tidak lama setelah Darby mendapatkan gelar. Sebentar. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Mbak Afa dibantu chat dong. Ini Mbak Afa baru share screen. Apakah sudah terlihat? Oke. Wait. Pelajaran. Oke. Nah, ini ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Pelajaran 50 sen tentang keteguhan. Tidak lama setelah Darby mendapat gelar kesarjanaan dari Universitas Cobaan Hidup dan memutuskan untuk memetik keuntungan dari pengalamannya dalam bisnis pertambangan emas, dia mendapat kemujuran besar untuk bisa berada dalam kesempatan yang membuktikan kepadanya bahwa tidak selalu berarti tidak. Pada suatu petang dia membantu pamannya. Sebentar. Menggiling gandum di sebuah penggiling model kuno. Pamannya mengelola sebuah perladangan besar tempat sejumlah penggarap kulit berwarna tinggal. Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak kulit berwarna anak perempuan dari seorang penyewa tanah berjalan masuk dan berdiri di dekat pintu. Si paman mengangkat mukanya melihat anak itu dan membentak dengan kasar. Kau mau apa? Dengan takut-takut anak itu menjawab, ibu menyuruh saya meminta 50 sen.
Tidak, kata. Oke, kita lanjut. Tidak bisa, jawab Paman Darby. Sekarang kau lari pulang. Ya Tuan, jawab anak itu. Tetapi, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Tetapi tidak bergerak, si paman meneruskan pekerjaannya begitu sibuk sehingga dia tidak begitu memperhatikan bahwa anak itu belum pergi. Ketika dia mengangkat kepala lagi dan melihat si anak masih berdiri di situ, Paman Darby berteriak kepadanya, "Aku bilang kau pulang, sekarang pergi. Kalau tidak, kucambuk kau." Si gadis cilik berkata, "Ya Tuan," tetapi dia tetap tidak beranjak. Paman Darby menjatuhkan sekarung gandum yang akan dituangkan ke penggilingan, mengangkat sebatang tongkat dan maju mendeteksi si anak kecil dengan muka yang menunjukkan tanda bencana. Darby menahan napas. Dia yakin bahwa ia akan menyaksikan suatu kekerasan. Dia tahu bahwa pamannya pemberang. Ketika si paman sampai ke tempat anak itu berdiri, si gadis cilik dengan cepat maju selangkah ke depan, menatap mata Paman Darby dan berteriak sekeras-kerasnya dengan suara melengking. "Mami harus mendapat uang 50 sen." Si paman berhenti, melihat kepada si gadis cilik sesaat, kemudian perlahan-lahan meletakkan tongkat di lantai. Tangannya dimasukkan ke dalam saku. Dikeluarkannya seuang $1/2 dan diberikan kepadanya. Oke, kita next. Oke, wait. Lanjut Bapak Ibu, sebentar. Si anak mengambil uang dan perlahan-lahan berjalan menuju pintu. Tidak pernah melepaskan pandangannya dari laki-laki yang baru saja ditaklukkannya. Setelah si gadis cilik pergi, Paman Darby duduk di sebuah peti dan melihat keluar jendela dengan pandangan hampa. Selama lebih dari 10 menit, dia merenung dengan rasa takjub, memikirkan pukulan yang baru saja dideritanya. Darby juga memikirkan hal yang sama. Itulah pertama kalinya dalam sebuah pengalamannya dia melihat seorang anak kulit berwarna dengan tekad kuat menguasai seorang kulit putih dewasa. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang terjadi terhadap pamannya sehingga dia kehilangan kegarangannya dan jadi penurut seperti anak kambing? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak itu yang membuatnya bisa menguasai keadaan ini? Dan pertanyaan lain yang serupa melintas dalam pikiran Darby. Tetapi dia baru mendapatkan jawabannya bertahun-tahun kemudian ketika dia menceritakan kisah itu kepada saya. Anehnya, kisah tentang pengalaman yang luar biasa ini diceritakan kepada penulis di Penggilingan Tua, tempat di mana Paman Darby mengalami pukulan tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini kisah ini sangat apa ya? Sangat heroik dan menginspirasi Bapak Ibu. Terutama dulu ketika saya itu apa ya tahun 2002 2003 itu ikut ini perusahaan-perusahaan multi level ya. Jadi ada MY dulu ya, ada CNI dulu gitu ya. Kemudian ada apa itu? Ada apa itu dulu ya, yang gede-gede itu ya. Itu selalu ada cerita tentang Paman Darby ini. Saya ingat sekali ya. Paman Darby ini eh, digambarkan seorang kulit putih gitu ya, yang bekerja di pertanian gitu, yang beliau bisnisnya banyak, pernah di pertambangan, pernah di asuransi ya, pernah juga beliau itu berternak ya atau berkebun di penggilingan padi gitu. Dan beliau orang yang sangat tekun kerjanya Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba ada satu peristiwa, ini anak apa namanya? Anak dari orang yang menyewa lahannya. Ya, beliau itu punya lahan yang berhektar-hektar sangat luas. Nah, ada keluarga dari kulit hitam gitu dari Afrika yang membantu Paman Darby. Nah, anak kecil si penyewanya ini punya anak kecil gitu. Nah,
anak kecil ini itu kan kalau di Amerika itu kan apa ya, ada politik apartheid, apa namanya, politik pembedaan ras itu ya, ras kulit hitam dan kulit itu, apartheid, apa namanya, apa eh Kenapa apa Ustadz? namanya, politik yang membedakan ras ya dan warna kulit gitu. Nelson Mandela dulu dulu yang memperjuangkan ya. Eh, Kalau kasta kulit putih itu tuan-tuannya gitu. Kalau kasta kulit hitam itu menjadi budak-budaknya. Ada proletar dan borjuis. Nah, jadi kalau orang Eropa itu kelompok orang industrialis ya, itu borjuis. Kalau pekerja-pekerja itu proletar ya, buruh. Nah, anaknya buruh ini gitu, itu biasanya minder takut ya dengan kulit putih gitu. Nah, tiba-tiba gitu di tengah Paman Darbi ini sedang menggiling padi, itu sedang tiba-tiba itu di pintu itu datang tuh anak Afrika ini, anak kecil ini gitu. Ngomongnya pelan gitu. Paman, mami saya itu sedang butuh duit gitu. Nah, karena ini borjuis atau orang yang merasa kulit putih ini kan merasa anu ya, apa namanya, merasa superior gitu ya, maka nggak suka kalau ada kedatangan anak kecil ini gitu. Mau ngapain kamu gitu? Oh, mama perlu uang 50 sen gitu ya. Ya mungkin sekarang itu 50.000 gitu ya mungkin ya. Oh, nggak ada, pergi kamu gitu ya. Nah, semakin di apa, digertak itu si anak kecil kulit hitam ini nggak beranjak dari tempatnya. Nah kan kalau ada anak kecil gangguin pekerjaan kan marah tuh Paman Dorbinya ini. Turun dari penggilingan ngambil ini pukulan itu. Saya pukul kamu, pergi ya gitu ya. Ternyata si anak kecil ini dengan sangat pede gitu, berani itu maju satu langkah, kemudian berteriak sekencang-kencangnya, mamaku butuh uang. Nah gitu ya. Wah itu terdiam itu Paman Darbi yang sebelumnya itu sudah marah gitu mau mukul anak itu karena teriakannya jauh lebih keras ya, lebih ini, Paman Darbi itu sampai nggak jadi gitu ngelihat anak ini sambil matanya melotot itu nggak jadi memukul, kemudian dengan refleks dia mengeluarkan uang itu ke untuk diberikan ke anak itu. Nah Bapak Ibu, cerita kecil ini gitu ya, itu apa, mengingatkan bahwa orang yang teguh pendiriannya, orang yang ngotot dengan kemauannya gitu ya, itulah orang-orang yang sukses gitu. Jadi kalau kita lihat eh, pengusaha itu ya, pengusaha itu ukurannya sebenarnya seberapa ambisi dia, seberapa ngotot dia, seberapa teguh pendiriannya, tidak mudah terdistract, tidak mudah dirayu, tidak mudah diganggu gitu. Tapi ketika sudah memutuskan, dia teguh memegang prinsip-prinsipnya, memegang fokusnya. Fokus dengan impiannya, fokus dengan cita-citanya, fokus itu. Tidak mudah terdistract itu gampang diganggu oleh keadaan itu ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi kemarin ya kita sudah bahas per sebab-sebab kecil ya. Perlunya ambisi, bara api ya. Manusia itu yang paling mahal itu kalau memiliki bara api ya. Bara api di dalam batinnya, di dalam jiwanya, bergelora gitu. Kalau Bapak Ibu nggak ada itu, sehebat apapun fisiknya, padahal pikirannya juga doktoral misalnya atau ilmunya banyak gitu ya. Fasilitas hidupnya ada rumah, ada kendaraan, ada anak-anak, ada apapun fasilitas hidup itu lengkap. Ya. Tapi gitu, kalau energinya Bapak Ibu, ambisinya, ya, keinginan kuatnya itu hilang, gitu, maka nggak ada gunanya itu badan yang sehat, rumah yang gede, nggak ada gunanya.
kendaraan yang bagus-bagus, ya ngelumpruk gitu aja, nongkrong aja nggak ada gunanya itu. Nah, banyak Bapak Ibu ya, saya sedang ada di Bandar Lampung ya, di Tanjung Karang ya, posisi saya hari ini. Saya tuh melihat banyak rumah-rumah, gedung-gedung mewah, bahkan ada hotel Sahid ya, gede banget ya. Kemudian ada gedung bekas gedung bank ya kalau nggak salah ya, gede banget ya di Tanjung Karang ini. Itu Masya Allah terbengkalai, rumputnya di mana-mana, bangunannya masih kokoh gagah. Ya. Nah, yang dulu itu, yang hilang apa itu Bapak? Yang hilang itu adalah orang-orang di dalamnya itu kehilangan ambisi, kehilangan hasrat, kehilangan keinginan. Sehingga apa? Gedung yang hebat itu akhirnya runtuh. Ya. Pribadi-pribadi yang hebat itu akhirnya runtuh. Banyak di antara orang-orang hebat, terutama nih Bapak Ibu yang sudah di atas 50 ya, merasa sudah cukup, merasa sudah pensiun, sudah merasa ini. Itu kadang yang bahaya adalah kehilangan ambisi hidup, kehilangan hasrat untuk maju, hasrat untuk berprestasi, kehilangan greget ya, untuk menjalani kehidupan ini. Ini yang paling bahaya dalam hidup Bapak Ibu. Maka dijagain. Gimana Ustaz caranya? Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hasrat, memiliki ambisi, memiliki biar nular. Nah, ini kalau enggak Bapak Ibu hidupnya itu menunggu ajal ya. Artinya ya semua menunggu ajal ya. Tapi ada orang yang hidup menunggu ajal itu dengan prestasi yang luar biasa. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah itu menyibukkan hari-harinya ya itu dengan perang ya di usia beliau, jihad fisabilillah, dakwah itu. Sehingga beliau wafat itu pada posisi sebagai pejuang. Nah, banyak kita ini harus dibongkar kembali tuh visi hidupnya ya. Sukses itu harus sepakat nih, versi sukses itu adalah penghuni surga gitu. Jadi sukses itu bukan jumlah hartanya berapa, mobilnya berapa, duitnya berapa. Itu hanya tools ya, wasilah, sarana. Ada goals di atas goals. Namanya ghoyatul ghoyah. Tujuan di atas tujuan. Tujuan di atas tujuan atau segala-galanya dari tujuan itu adalah surga Firdaus dengan ridhonya Allah. Itu Bapak Ibu. Kalau yang belum menuju surganya Allah dengan ridhonya gitu, belum berakhir sesungguhnya. Ambisinya belum berakhir. Bahkan gunakan ya. Hidup ini Bapak Ibu lahun wala'ibun. Hidup ini adalah sendoguro gitu ya. Sendoguro. Hidup ini tuh sendoguro. Kenapa kok sendoguro Tat? Karena tidak ada ya, yang sengsara terus menerus, nggak ada. Atau seneng terus menerus, nggak ada. Lapang terus, nggak ada. Sehat terus, nggak ada. Kadang ya sakit, kadang ya sempit itu. Maka kehidupan dunia itu kehidupan lahun wala'ibun. Ya kehidupan yang kehidupan adunya mataul ghurur ya, hanya sendaguro ya, kemudian hanya nah yang serius di mana Ustaz? Yang serius itu hidup setelah kita mati. Hidup akhirat itu hidup yang real, the real life, hidup yang sesungguhnya. Kalau kita senang-senang terus ya. Kalau kita itu lapang-lapang terus, kalau kita itu terhormat terus. Sebaliknya, kalau kita itu terhina di neraka, naudzubillah min dzalik, terhina selamanya. Kalau kita susah selamanya. Kalau kita itu menderita selamanya. Itu kehidupan real di surga nanti, di akhirat, hidup setelah kematian kita. Maka gunakan Bapak Ibu semua itu semua, nggak terkecuali sehatnya badan kita, keluarganya kita, harta kita, kedudukan kita, semua itu gunakan, taruh, ya, investasikan untuk bekal kampung akhirat. Kampung setelah kita mati. Karena setelah mati ada hidup. Bahkan itu hidup yang sesungguhnya, hidup setelah kematian. Maka hidup dunia sebentar, gunakan ya, dedel duel pokoknya, dedel duel ya, dedel duel beramal soleh, dedel duel berprestasi. Dedel duel karena waktunya sebentar kan, jangan gelundang-gelundung, sudah waktunya pendek, nggak bisa menggunakan waktu, gelundang-gelundung, bingung gitu ya. Maka gunakan semua titipan Allah
umurkah, hartakah, anak-anakkah, kedudukankah, apapun, gunakan untuk memperbanyak tambahan bekal pulang ketemu Allah. Maka hidup ini perlu keteguhan, perlu ketekunan, perlu kesungguhan untuk mengejar kampung akhirat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ufa, luar biasa sekali pagi hari ini Bapak Ibu. Semoga ada ini ya, ada ilmu yang didapat, ada insight, ada energi. Karena memang Bapak Ibu apa ya, kayak mana ya, di dunia ini ya kalau bahas selalu dunia juga kadang juga ya dunia memang cuman sebentar gitu. Memang sometimes kita harus ada remindernya gitu ya Bapak Ibu ya, untuk bisa mengkorelasikan bagaimana setiap tindakan aktivitas kita di dunia ini menuju akhirat yang kelak nanti. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin karena sudah jam 7, itu saja dulu G untuk belajar kali ini. Terima kasih banyak bagi yang belum masuk grupnya. Boleh nanti chat Mbak Afa, insya Allah free, silakan untuk masuk grupnya. Kemudian Bapak Ibu, teman-temannya boleh dong diajak untuk bisa sama-sama merasakan Bapak Ibu belajar pagi hari ya Bapak Ibu ya, memulai minggu ya di setiap Seninnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian barangkali ada yang mau nyantri Bapak Ibu, insya Allah pesantren pengusaha bin Farid ada melakukan ngaji bisnis. Monggo ngaji bisnis setiap tanggal 22 di setiap bulannya, silakan hadir Bapak Ibu. Kemarin gestar kita Bapak Dr. Apoteker Kintoko kalau pernah ngeh ya. Kemudian ada waktu itu juga Bapak Puguh pernah, Bapak Nuri Ardiansyah ini ketua Genpro Bapak Ibu kalau pernah tahu ya Genpro. Nah itu Presiden Genpro pernah ngisi juga. Silakan untuk bisa hadir Bapak Ibu setiap tanggal 22 di kalenderin ya, dilingkarin. Kemudian mohon doanya Bapak Ibu, hari ini kita sedang ada acara The Honor Couple Harmony Bapak Ibu. Harmonisasi pasangan menuju keluarga yang bervisi surga. Nah, insya Allah terdekat akan dilaksanakan. Ini baru angkatan perdana Bapak Ibu. Mohon doanya untuk angkatan kedua. Kita akan melaksanakan di Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum. Panjang umur, sehat selalu. Mbak Afa doakan semoga segala harapan, impian, cita-cita yang sedang diperjuangkan Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Yang punya hutang, hutangnya lunas. Yang punya cita-cita, cita-citanya Allah lancarkan. Yang punya keinginan sekejap detik Allah kabulkan. Besok insya Allah kun fayakun ya Allah mudahkan. Yang punya urusan semuanya Allah lancarkan. Segala harapan, impian, cita-cita yang sedang diperjuangkan Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ketemu lagi Senin depan, Ge. Stay tune semuanya, masukin kalender. Jangan lupa Donor Mindset setiap Senin pagi pukul 06.06 waktu Indonesia bagian Barat bersama Mbak Afa dan Ustadz Farid serta Om Fahmi. Untuk itu mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Seperti biasa kita akan yel-yel terlebih dahulu Bapak Ibu. Semuanya boleh open mic-nya. 3. Wih, ini Pak Dinas sudah dinas ini ya, luar biasa sudah pakai seragam. Kita akan yel-yel Pak Moyong, Masya Allah. Kita akan yel-yel terlebih dahulu. Pak Moyong ketemu Bu Tantia, itu dulur Temanggung. Nanti Siap. Ya, kita akan yel-yel Bapak Ibu. Bu Elfrina. 3, 2, 1, semangat pagi. Panjang umur sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Setiap bisnis bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya.
Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hasilnya belum benar-benar bertumbuh. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena cara berpikir mereka belum diarahkan. Dalam berpikir dan menjadi kaya, dijelaskan bahwa kekayaan selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. The Owner Mindset, sebuah forum pagi yang mempertemukan para owner dan pebisnis untuk belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bersama. Bukan sekedar membaca, tapi memahami, menyadari, dan menerapkan. Karena pada akhirnya arah bisnis akan selalu mengikuti arah berpikir pemiliknya. Setiap Senin pagi pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu di mana sebagian orang masih menunda dan sebagian lainnya mulai membangun keunggulan lainnya. Bertumbuh dalam lingkungan yang tepat adalah keputusan yang membedakan. The Owner Mindset. Think bigger, lead better, grow richer.